Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan rangkuman kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam ketika kaumnya disambar petir. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja kita mulai, cekidot. Diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 54-56. Setelah mengetahui bahwa kaumnya menyembah sapi, Nabi Musa alaihissalam sangat marah dan kecewa, dan menyuruh umatnya kembali bertaubat dan kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kalian telah menganiaya diri sendiri, karena kalian telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan kalian. Maka bertohatlah kepada Tuhanmu yang menjadikan kalian, dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik daripada kalian di sisi Tuhan yang menjadikan kalian. Maka Allah akan menerima taubat kalian." Kemudian Bani Israel itu pun saling membunuh satu sama yang lainnya untuk menebus dosa syirik yang telah mereka lakukan. Tidak semua dari kaum Nabi Musa meninggal. Allah menyisakan yang terbaik dari Bani Israel. Setelah itu, kaumnya yang tersisa, Nabi Musa dan Nabi Harun melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka di suatu bukit, dan di saat itulah Nabi Musa hendak bermunajat kepada Allah. Nabi Musa berkata, "Tunggulah kalian di sini, saya hendak bermunajat kepada Allah." Kaumnya itu pun bertanya, "Bolehkah kami ikut wahai Nabi Musa?" Nabi Musa pun menjawab, "Tentu boleh. Mari ikut bersamaku." Namun kaum Bani Israel tetap tidak bisa menyaksikan pembicaraan Allah dengan Nabi Musa alaihissalam, karena dipisahkan oleh tirai, jadi benar-benar tidak melihat. Lalu timbullah rasa penasaran dalam benak Bani Israel. Andai kita dapat melihat wujud Allah dan berbicara seperti Nabi Musa alaihissalam. Dan yang lain pun menimpali, "Iya, aku juga sangat iri kepada Nabi Musa. Aku juga ingin melihat Tuhanku secara langsung. Bagaimana kalau kita minta saja kepada Musa? Bukankah selama ini permintaan kita selalu dikabulkan, bukan?" Dan mereka semua pun menyetujuinya. Setelah Nabi Musa selesai bermunajat, tirai atau pembatas bagi mereka pun hilang. Dan kaum Bani Israel itu pun berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kami juga ingin melihat dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Bahkan kaumnya pun ada yang mengancam, jika tidak diperlihatkan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka pun tidak mau beriman kepada Allah. Mendengar permintaan kaum Bani Israel itu, Nabi Musa pun sangat marah sekali dan tidak paham sebenarnya apa yang mereka pikirkan. Perlakuan kaumnya kali ini emang benar-benar tidak beradab. Dan itulah sebagian gambaran bahwa memang kaum Bani Israel itu bangsa yang sangat ngeyel. Padahal semua mukjizat dan bukti kebesaran kepada Allah sudah diperlihatkan di depan mata kepala mereka sendiri. Tiba-tiba langit sangat gelap, seperti akan turun hujan, dan kilat pun menyambar-nyambar. Seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 55. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar pun menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikannya.
Bani Israel akhirnya meninggal seketika itu juga karena tersambar oleh petir. Nabi Musa dan Nabi Harun pun terkejut menyaksikan kejadian tersebut. Mereka berdua sangat sedih terhadap azab yang menimpa kaumnya. Nabi Musa itu memang berhati lembut, walaupun sudah disakiti berulang kali, namun tetap baik. Nabi Musa malah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hidupkanlah kaumku Bani Israel kembali, terimalah taubat mereka." Karena keimanan dan ketulusan hati Nabi Musa alaihissalam, seperti tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 56. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah mati, agar kamu bersyukur. Kaum Bani Israel yang tersambar petir akhirnya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua pun menyadari kekhilafannya terhadap Nabi Musa alaihissalam dan kembali bertaubat serta menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi rangkuman kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam ketika umatnya disambar petir. Jika saya salah bercerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.